Saudara pengen mobil ini, saudara nabung, saudara cari duit, setelah saudara dapat mobil itu, bosan gak? Bosan, cuma 21 hari kita senang dengan sesuatu yang baru. Setelah itu semua menjadi kebiasaan. Ibu-ibu kau beli tas 500 juta 1M, ya cuma 21 hari kau senang. Setelah itu kau bosan, pengen lagi yang baru. Itu usaha menjaring angin. Gak usah sombong, semua yang kita punya ini hanya anugerah Tuhan. Dan dengar apa yang Salomo ngomong hari ini, ya membuka mata kita. Ya, dia tidak pernah menghalangi matanya dari apa yang diinginkan. Ya beda sama kita kan. Saya sama suami kalau jalan di Plaza Indonesia, keren tuh kemeja, mundur, lihat harganya berapa? 4 juta, mahal. Ngeri. Ya kami merintangi mata kami dari apa yang diingininya. Karena memang sayang walaupun boleh bisa beli, tapi uang segitu ya buat apa ya? Cuma untuk sesuatu yang kecuali dikasih ya wes pakai. Tapi Salomo nggak dirintangi loh, apa yang dia mau? Matanya pengen, ikut, ambil, semua pengen cewek cantik, itu siapa? Cantik banget, raja mau, bawa pulang ke istana. Coba toh. Siapa yang seperti Salomo? Coba, bapak-bapak di sini coba, tuh cewek cantik baru begini aja udah dijer istrinya, siapa? Ya, jaga matamu kuy loh. Salomo tidak, matanya lihat apa, pengen apa, tinggal tunjuk, datang. Coba ya, orang seperti itu kok ada yo. Ayat dia bilang kenapa? Karena semua jerih payahku itu, semua ini aku dapat karena jerih payahku, itulah buah dari segala jerih payahku. Dia memang bekerja ya, dia pantaslah dia raja. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Siapa yang bisa menjaring angin? Saudara tahu apa maksudnya menjaring angin? Ya coba saudara pakai jaring, ada angin lewat di jaring, bisa enggak angin di jaring? Enggak bisa, artinya apa? Semua kosong, hampa. Ketika engkau mencari kebahagiaan di luar Tuhan, semua hanya kehampaan. Saudara pengen mobil ini, saudara nabung, saudara cari duit, setelah saudara dapat mobil itu, bosan enggak? Bosan, cuma 21 hari kita senang dengan sesuatu yang baru. Setelah itu semua menjadi kebiasaan. Ibu-ibu kau beli tas 500 juta 1M, ya cuma 21 hari kau senang. Setelah itu kau bosan, pengen lagi yang baru. Itu usaha menjaring angin. Tidak ada apa-apa di dalam segala sesuatu di dunia ini, di bawah matahari. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang, ya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka. Walaupun orang berhikmat, yang satu bodoh, tapi nasib yang sama menimpa. Ya, dia bilang orang bodoh mati, orang berhikmat juga mati. Ternyata sama-sama mati juga. Ayat yang ke-15, maka aku berkata dalam hati, baca bersama, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun mulai stres dia. Mulai stres. Ternyata orang itu kalau terlalu kaya juga bisa stres loh saudara. Bisa stres loh. Ya, ketika jadi orang kaya semua yang dia pengen bisa ya. Makanya saya bilang sama suami saya, kita ini dulu saudara punya uang ya, punya uang mau beli, dulu belum punya uang ya, kalau lihat Starbucks itu pengen beli, enggak bisa beli. Karena enggak punya uang. Waduh, kopi kok harganya segitu, beli beras dapat 2 kilo. Enggak jadi.
sayang, bisa buat beli susu anak. Sekarang ya bisa beli, tapi diet. Ya ampun, minum kayak gitu ya, kita ini lagi diet loh, perut makin besar, badan makin berat. Kenapa? Saya sama suami ini lagi menurunkan berat badan. Bukan untuk umur panjang, bukan. Jangan salah saudara. Engkau nge-gym, engkau diet, engkau minum vitamin, bukan untuk memperpanjang umur. Karena umur tetap di tangan Tuhan. Kenapa kita ini menurunkan berat badan? Karena hidup ini sudah berat, pergumulan juga berat. Kalau badanmu berat, maka tambah beratlah hidupmu. Amin. Jangan berat-berat badanmu, amin. Ya, itu saja, cuma itu. Kenapa kita pengen kurus? Ya supaya hidup ini tidak terlalu sebab pergumulan akan berat. Nasib yang sama menimpa orang bodoh dan orang bijak. Ya, pergumulan akan tetap datang. Kematian akan tetap menghampiri. Jangan kau pikir setelah kau nge-gym, kau olahraga, umurmu panjang. Ada atlet di gym mati di gym ketiban alat berat. Iya toh? Masih muda enggak? Muda, sehat, badannya kering, ototnya kenceng. Tapi ternyata enggak sanggup menahan beban alat. Mati di tempat gym. Jadi kita ini olahraga, kita sehat, kita ini mau menurunkan badan, minum vitamin, bukan untuk umur panjang. Jangan sesat. Hanya untuk supaya engkau hidup sehat. Itu aja ya, karena kalau sakit-sakitan pelayanan, kita ini pelayanan ya tiap hari turun naik pesawat, turun naik mobil, turun naik kereta, kemana-mana. Bayangkan koper udah berat, kalau badan berat. Nggak enak saudara, nggak enak. Ya, jadi kita mengurangi. Ya, nggak usah harus minum obat, harus begini, nggak usah. Ubah lifestylemu. Kalau tadinya makan nasi satu-satu, bahkan kadang 1,5. Sekarang nggak, 1 nasi bagi 2. Nggak usah yang terlalu aneh-aneh. Ya sekarang kurangin, nggak usah makan roti, nggak usah makan gula. Ya pokoknya ya hidup sehat lah saudara. Ya itu aja. Salomo berkata di sini, dia bilang ya nasib itu menimpa semua orang bijak, semua orang berhikmat juga nasibnya sama. Apa yang menimpaku? Jadi aku pikir dalam hati, aku berkata, ya kenapa dulu aku ini terlalu berhikmat? Tapi lihat ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya itu sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga, seperti juga orang bodoh, dua-dua mati. Dan gak ada kenangan yang kekal. Orang berhikmat mati, orang bodoh mati, dua-dua dilupakan. Nggak ada saudara, seberhikmat apapun ya atau sebaik apapun suamimu, ada ibu-ibu yang bilang begini, suamiku jangan ditaruh di kuburan ya, biar dia tetap di kamar sini diawetkan. Ada? Supaya kita tetap ingat dia terus. Nggak ada toh? Yang ada saudara takut, saudara nggak berani tidur di rumah itu, bahkan semua orang takut, ada setan di situ. Ya baik apapun kau, kalau sudah mati tetap kau dianggap setan. Ya enggak? Bener kan? Bener. Jadi dia bilang semua sama nasib ini. Orang bodoh mati, orang bijaksana mati. Ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Orang terkaya, berhikmat, punya semuanya. Sempat keluar kata-kata, dia bilang aku membenci hidup. Stres. Tidak menemukan apa-apa dalam hidupnya. Aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ini orang terkaya. Dia punya segalanya. Ternyata bukan cuma orang miskin yang membenci hidup. Salomo raja terkaya yang punya segalanya, 1 tahun 800 triliun itu sudah pasti masuk. Stres dan bilang, aku benci hidup. Kalau yang ngomong gini, orang yang gak ada kerjaan, mau makan aja susah, dia bilang benci hidup, wajar, iya enggak? Tapi sekarang saya temuin juga orang udah susah, bu, saya ini susah banget, terlilit hutang bu, depresi bu, udah susah, iya berat beban saya ibu. Mau saya doakan biar kembali ke rumah bapak?
Enggak Bu, jangan Bu. Padahal hidupnya sudah berat, utangnya banyak, mau didoakan mati enggak mau loh. Masih suka hidup. Salomo membenci hidup. Ya, kita lihat saudara. Dia bilang di sana apa? Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya pada orang-orang yang akan datang sesudah aku. Dia bilang, aku ini bekerja keras, nanti yang akan menikmati orang yang datang sesudah aku. Memang itu sudah garis hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu ngoyo dengan hidup ini. Nanti kita lihat apa yang dibilang Salomo pada akhirnya. Engkau berusaha jerih lelah, bersusah payah, kau mati, kau tinggalkan itu semua bagi orang yang hidup, dan belum tentu orang itu bersusah payah. Ya, dia menikmati semua yang sudah kau tinggalkan. Dan siapakah ayat 19? Dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Jadi dia bilang, kalau aku mati, kan nanti yang gantikan aku, iya kalau dia berhikmat. Siapa tahu itu orang bodoh yang menggantikan aku. Konyol enggak saudara? Konyol kan? Saya sudah setengah mati berhikmat, yang menggantikan saya itu orang bodoh. Siapa yang tahu? Ya, dan dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia.